Saya Winston Halim dari SMP Citahadi West mengangkat topik yang berjudul Analisa Regresi Linear, Pengaruh Jumlah Pengguna Internet terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan jumlah pengguna internet keempat terbanyak di dunia pada tahun 2021. Tak bisa dipungkiri bahwa saat ini, internet dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari segi sosial, ekonomi, dan kesehatan, yang mana ketiga hal tersebut berkaitan dengan indikator yang ada di dalam IPM. IPM adalah sebuah indikator penting yang mengukur perkembangan suatu negara, meliputi pertumbuhan sosial dan ekonomi. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh jumlah pengguna internet terhadap IPM menggunakan metode regresi linear. Makalah ini merupakan makalah penelitian kuantitatif. Data primer di makalah ini dikumpulkan dari mewawancarai Dr. Budi Setiawan, Dr. Amkes, yang merupakan seorang dosen dan praktisi, dan Alexander Gregorius. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari data-data yang ada di internet, seperti ini. Dari tabel tersebut, peningkatan IPM dan jumlah pengguna internet dapat digambarkan dalam grafik di mana kita bisa melihat keduanya memiliki korelasi yang positif dan adanya peningkatan setiap tahunnya. Untuk mengetahui seberapa kuatnya pengaruh antara IPM dan jumlah pengguna internet, dihitunglah menggunakan koefisien korelasi. Koefisien korelasi R yang bernilai 0,879817459 menginterpretasikan adanya sebuah hubungan kuat antara jumlah pengguna internet dan IPM dengan persentase sebesar 87,981745749%. Tren yang dihasilkan dari model matematika juga menunjukkan sebuah kecocokan dengan hitungan statistik yang dilakukan. Korelasi kedua, yaitu koefisien determinasi R kuadrat, memiliki nilai 0,7744 yang mengandung arti bahwa variabel X, jumlah pengguna internet, berpengaruh terhadap variabel Y, IPM, sebesar 77,44%, sedangkan 22,56% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Tes signifikansi dan hipotesis juga digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis diterima atau tidak. Tes ini dapat dilakukan dengan uji T untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh signifikan antara variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Dalam uji T yang dilakukan, T hitung memiliki nilai 7,9982668 dan T tabel memiliki nilai 1,729. Maka perbandingan T hitung dengan T tabel adalah 7,9982668 lebih besar dibandingkan 1,79. Maka T hitung lebih besar daripada T tabel. Ini menunjukkan bahwa hipotesis alternatif variabel X, jumlah pengguna internet, berpengaruh signifikan atau nyata terhadap variabel Y, yaitu IPM. Maka variabel X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y dengan taraf signifikan 5%. Ini merupakan hasil dari wawancara yang kita ambil. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah pengguna internet memiliki pengaruh kuat terhadap IPM di Indonesia. Ada sebuah hubungan positif antara jumlah pengguna internet dan IPM yang dilihat dari tren dan nilai koefisien. Uji T yang dilakukan mendukung hipotesa di mana jumlah pengguna internet berpengaruh secara signifikan terhadap IPM di Indonesia. Diperkuat dengan hasil wawancara yang menunjukkan adanya dampak dari kenaikan jumlah pengguna internet terhadap indikator IPM, yaitu kesehatan, edukasi, dan pendapatan per kapita. Kemudian untuk penelitian berikutnya, IPM terdiri dari 3 indikator, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pendapatan nasional per kapita. Untuk penelitian berikutnya, dapat ditambahkan variabel terikat lainnya, yaitu ketiga indikator IPM dengan menggunakan metode regresi linear berganda untuk memperdalam penelitian terkait dengan pengaruh jumlah pengguna internet terhadap IPM. Dalam penelitian selanjutnya juga akan dibuat sebuah kuesioner untuk mengumpulkan lebih banyak data terkait dengan pendapatan per kapita. Terima kasih.